Perkenalkan, nama saya Kristo Cornelis Tanhi. Di sini saya akan membahas materi tentang pengelolaan tata laksana. Latar belakang, menurut Handayiningrat 2019, tata laksana mencakup seluruh sistem dan prosedur kerja yang digunakan untuk mencakup tujuan organisasi secara efisien. Dalam konteks pendidikan, tata laksana berperan dalam menyusun surat pengarsipan, laporan dan dokumen administrasi sekolah. 2.1 Pengertian pengelolaan tata laksana. Secara umum, pengelolaan tata laksana adalah proses merancang, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi untuk mendukung efektivitas kerja organisasi. Menurut Siagin 2020, tata laksana merupakan keseluruhan sistem prosedur yang mengatur hubungan antara bagian setiap kegiatan terlaksana secara tertib dan efisien. Dalam pengelolaan tata laksana, serangkaian proses yang meliputi perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pegawaian, dan pengendalian kegiatan administrasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. 2.2 Prinsip dan fungsi tata laksana. 1. Efisiensi. Definisi: menggunakan sumber daya, waktu, tenaga, biaya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang optimal. Implementasi: optimalisasi proses, menyederhanakan prosedur administrasi untuk mengurangi langkah yang tidak perlu. 2. Menggunakan teknologi, memanfaatkan perangkat lunak dan sistem informasi untuk otomatisasi tugas-tugas rutin. 3. Pengendalian biaya, pengelolaan anggaran secara ketat dan menghindari pemborosan. Contoh, menggunakan sistem otomatis untuk pengarsipan dokumen sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari dan menyimpan dokumen. Efektivitas. Definisi: kemampuan untuk mencapai tujuan yang jelas. Ditetapkan efektivitas berfokus pada hasil akhir dan memastikan bahwa semua kegiatan berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Implementasi: penetapan tujuan yang jelas, menentukan sasaran spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan terikat waktu. Evaluasi kinerja: melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa kegiatan administrasi berjalan sesuai rencana dan memberikan hasil yang diharapkan. Fokus pada prioritas: mengidentifikasi dan memprioritaskan kegiatan yang paling penting untuk mencapai tujuan organisasi. Contoh, memastikan semua laporan keuangan diselesaikan tepat waktu tetapi di setiap bulan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang berikut, fungsi utama tata laksana antara lain. 1. Menyediakan tata yang akurat untuk pengambilan keputusan. 2. Mengatur koordinasi antar staf administrasi. 3. Meningkatkan kecepatan pelayanan publik di lembaga pendidikan. 4. Menjamin keteraturan sistem dokumentasi dan arsip sekolah. 2.3 Strategi penerapan tata laksana yang efektif dan efisien dalam pendidikan. Strategi penerapan tata laksana yang efektif dan efisien dalam pendidikan melibatkan beberapa aspek penting untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai secara optimal. Berikut adalah penjelasan terpencil mengenai strategi tersebut. Pendidikan. Tata laksana dalam pendidikan merujuk pada sistem pengelolaan dan administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien proses belajar mengajar. Penerapan tata laksana yang baik membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif, transparan dan akuntabel. Berikut prinsip-prinsip tata laksana efektif. 1. Transparansi, keterbukaan informasi mengenai kebijakan anggaran dan program pendidikan kepada semua pihak terkait. 2.
akuntabilitas pertanggungjawaban setiap elemen pendidikan terhadap kinerja dan hasil yang dicapai. 3. Partisipasi melibatkan semua pemangku kepentingan seperti guru, siswa, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan. 4. Efisiensi penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil yang maksimal. 5. Efektivitas pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang berikut pengembangan sumber daya manusia. Yang berikut pengembangan sumber daya manusia. 1. Pelatihan dan pengembangan guru. Meningkatkan kompetensi guru dalam metode pembelajaran, penggunaan teknologi, dan pembangunan karakter siswa. Pengembangan karakter siswa. 2. Meningkatkan kapasitas tenaga administrasi, memberikan pelatihan kepada tenaga administrasi mengenai pengolahan data keuangan dan pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TI. Implementasi sistem informasi manajemen pendidikan atau SIM, menggunakan SIM untuk mengelola data siswa, guru, kurikulum, dan sumber daya lainnya secara terintegrasi. 2. Penggunaan platform pembelajaran daring memanfaatkan platform daring untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, dan menyediakan materi pembelajaran yang beragam. Berikut evaluasi dan monitoring berkelanjutan. 1. Pelaksanaan evaluasi dari diri sekolah PDS melakukan evaluasi diri secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengelolaan pendidikan. 2. Monitoring kinerja guru dan siswa, memantau kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran dan perkembangan hasil belajar siswa. Contoh penerapan. 1. Implementasi kurikulum merdeka, menerapkan kurikulum merdeka yang memberikan fleksibilitas kepada guru dalam menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa. 2. Penggunaan aplikasi rapor digital atau ARD, memberikan ARD untuk memudahkan guru dalam pengolahan nilai siswa dan memberikan laporan yang akurat dan tepat waktu. 3. Program kemitraan dengan industri, menjalin kerjasama dengan dunia industri untuk memberikan kesempatan magang dan pelatihan bagi siswa sehingga mereka memiliki keterangan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kesimpulan, pengolahan tata laksana adalah sebuah sistem komprehensif yang melibatkan prinsip fungsi dan strategi terpadu untuk mengelola kegiatan administrasi dalam sebuah organisasi secara efektif dan efisien. Tujuannya adalah untuk memastikan kegiatan administrasi berjalan lancar, mendukung tercapainya tujuan organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang teratur, transparan, dan akuntabel. Dengan penerapan pengelolaan tata laksana yang baik, organisasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas, mengoptimalkan sumber daya, menyederhanakan proses kerja, serta mencapai tujuan organisasi secara lebih cepat dan tepat. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparan, memastikan setiap tindakan dan keputusan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyediakan akses informasi yang memadai kepada semua pihak terkait dan meningkatkan kualitas pelayanan, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, serta memuaskan kepada semua pihak yang membutuhkan.